Wi rempuk FBR hidup kurang ajar dihajar Jabodetabek kita rebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rempuk untuk keluarga besar FBR se-Jabodetabek dan juga khususnya untuk keluarga besar FBR Tangkot. Kembali lagi di channel kesayangan kita di FBR TV Official. Kali ini kita bedah kisah Mujahid Kerembugan yang ada di wilayah Tangerang, yaitu Bang Nano, salah satu tim sus Tangkot yang kita kenal, yang kita ketahui dulunya adalah bandar narkoba atau gembong narkoba. Kalau zaman sekarang namanya ETEB. Assalamualaikum Bang Nano. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Bang Nano nih? Alhamdulillah. Kita santai-santai nih mau tahu tentang kisah dari Abang Nano nih, Ya. yang saya dengar dulunya Abang salah satu pengguna narkoba, pengedar narkoba, Betul. sekaligus bandar narkoba. Kalau sebutan sekarang apa namanya Bang Nano? EDEP. EDEP. Itu gimana kisahnya Bang Nano sampai Abang terjerumus menjadi pengguna sekaligus jadi bandar narkoba? Kalau kisah-kisah ini abang ngorek ya bang ya? Iya, pasti dong. Kalau bicara ngorek mah saya mau pulang aja deh bang. Karena kisah ini sebenarnya sudah saya tutup bang. Jadi untuk menjadi kenangan pribadi, istilahnya hijrahnya saya ke dunia narkoba itu karena peradaban ekonomi bang. Faktor utama itu, Faktor utama. ekonomi. Nah, perlu ini, perlu itu, banyak Betul. sekali yang kita perlukan ya. Betul. Namanya manusia hidup ya, nggak Bet- munafik ya bang ya. Bener, nggak munafik. Jadi kalau awal-awalnya kita itu bergaul bang, bergaul, sering kesana sini, nongkrong sana sini, ngongkok sana sini ya bang. Sampai saatnya salah satu teman-teman kita bermain di dunia narkoba. Narkoba. Sempat kita juga tergiur gitu melihat beliau seperti ini ingin ini itu bisa. Dan saya melihat dari kasat mata saya, kenapa saya nggak bisa? Akhirnya diajaklah, punya keinginan, ingin bermain di dunia narkoba. Sampai kita tuh main tuh, yang namanya main tuh bang, bukan main yang istilahnya kita main kecil. Ya kecil itu kalau saya pikir hukumannya sama aja sih bang. Kecil besar sama aja. Sama, lebih baik kita main yang Besar sekali aja, ya. Memang awalnya kita juga merintis mencoba gitu Mencoba, betul. dari kecil. Dari kecil. Wah udah istilahnya kita bagus, nominalnya sangat Lumayan. buat kehidupan kalau gitu. Dan dibilang wah kita akan jadi orang besar nih, Betul. miliarder atau apa ya kan dari hasil dunia narkoba. Kita main itu sampai besar itu sampai kita main ngirim barang itu dari daerah itu semacam kita bukan pakai tas, bukan pakai ransel atau apa, kita main pakai mobil bang. Truk minimal ya. Ya, kita pakai mobil truk, kita bawa dari sana sampai di sini, kita poles atasnya dengan rempah-rempah, entah itu bawang, ketumbar, mensiasati Agar lolos barang lolos kita dari, betul. sampai Jakarta. Kita simpan di gudang, satu gudang barang kita. Setelah sampai besoknya kita kemas, barang-barang kita bagi sana sini, yang ada di Bekasi, yang ada di Tangerang, Jakarta dan sekitarnya. Nah, kita besok tinggal nunggu setoran tuh bang. Jenis apa Abang? Jenis narkoba apa yang Abang? Kalau dulu tuh masih ganja ya bang. Ganja, Ramai abang itu masih main ganja? Ganja ya, tahun-tahun segitu tuh 2000-an juga. Tahun 2000, Abang sudah mulai Ya, beranjak Beranjak. 2000 ke atas sampai 2006 bang. sampai 2006. Ya sekitar 6 tahunan. 6 tahun Abang berkecimpung di dunia hitam. Ya. Khususnya di ganja ya. Iya,
Luar biasa, luar biasa. Terus gimana pas waktu abang menjalaninya gimana tuh bang? Proses menjalankan bisnis itu bang? Kan dari step by step, Iya. kecil dulu sampai besar, sampai mungkin bukan kuintal lagi kali bang ya. Abang mainnya udah Ton. ton ya. Iya, 1 ton, 1 Itu ton. itu ngirim langsung dari mana tuh bang dulu? Dari daerah, Bang. Daerah mana tuh? Daerah Sumatera. Sumatera. Abang mainnya di mana nih bang? Untuk wilayah mana aja itu? Jakarta sekitar, kita main di Tangerang juga sekitar. Ya banyak lah bang, kalau Banyak. kita link-link kita banyak, kaki-kaki kita banyak. Banyak ya, Dulu, khusus wilayah Jakarta Iya. dan Tangerang ya. Betul. Kita juga punya, kalau zaman sekarang dibilang kalau dulu kurir ya, Kurir. kalau sekarang lebih canggih katanya bahasanya kuda. Kuda, punya kuda. Punya kuda. Banyak kaki-kaki kita bang. Jadi kita kalau udah kirim barang nyampe Jakarta sampai sini kita sebar. Tinggal kita menunggu apa? Tunggu setoran. Terus selama 6 tahun abang jalaninnya. Ya. Dan selama 6 tahun itu abang sudah berkecimpung di dunia hitam. Apakah abang pernah di penjara bang? Ketangkep lah ibarat kasarnya ya. Sepandai-pandainya tupai melompat Iya. pasti dia akan terjatuh. Betul, Bang. betul, Ya, betul. kita nggak selamanya kita nyaman nih. Di kehidupan yang biasa aja kita ya sudah belajar untuk berusaha untuk nyaman, tapi tetap bang ada masalah. Apalagi di dunia yang melanggar hukum. Betul, dunia hitam. Pasti. Ada Pernah, kecemasan, pernah. kekhawatiran kan gitu. Ya, kita sampai kita ketangkep, sampai kita dibawa ke suatu tempat, itu awalnya juga saya bukan karena dengan sendirinya, Pak. Iya. Jadi kita ketangkep tuh karena ada salah satu orang saya atau anak buah saya itu yang misalnya menjolimi saya, Berkhianat. berkhianat. Kalau bahasa kasarnya sekarang cepu. Nah, Jadi itu cepu. Jadi keren abang Bang, ya. iya. Cepu ya. Jadi abang dicepu ini. Cepu, dicepuin. Iya, terus gimana tuh bang ceritanya sampai abang dicepuin itu bang? Ya. Satu ketika saya pulang dari hotel, saya di sana sama adik-adik saya. Kayak itu beliau cepu ini nelponin saya terus. Saya bilang nggak bisa. Akhirnya kita kangen sama orang rumah, Sama orang tua. orang tua. Iya, kita Karena mau melihat sosok orang tua karena kita kehidupan kita tuh jarang di rumah. mungkin dulu abang masih statusnya masih sendiri kali bang. Masih single. Masih single, belum punya istri waktu masih Iya, masih menjalani dunia hitam narkoba itu ya bang ya. Iya. Kangen sama orang tua nih ceritanya. Kan kita pulang, nah kita selesai sama kakak, kita pamitan, kita kembali lagi, nah ketemulah sosok orang saya ini, anak buah saya, Iya. ketemu anak buah saya, terus janjian beliau mau pemakai juga beliau. Karena mungkin dulu dia itu anak buah kepercayaan abang lah. Ya. Nggak tahu kalau itu, nggak taunya dia berkhianat. Nah, Punya abang ya gimana? sampai kita dijebak, kita di satu rumah, kita sewa rumah untuk jadi base camp kita ketangkap. Sempat ada perlawanan saya juga. Sempat Saya kira ada perlawanan. sempat ada perlawanan. Saya kira ini bukan sosok polisi Iya. yang mau nangkep saya. Betul. Ternyata ini emang benar-benar pas saya mau melawan gitu, datang 6 orang itu mau nangkep saya sadar, oh ini polisi, nggak main-main ini. Nah, kita dibawa ke suatu tempat, sampai kita dibawa ke hutan itu ya, tempat gelap, Iya. gulita. Kita dilakban mata kita mau ditembak. Allah masih punya kesempatan ngasih yang terbaik buat saya. Masih sayang lah. Saya masih sayang, saya masih dilindungi. normal. Masih dilindungi. Saya masih normal sampai saya masuk di satu lembaga pemasyarakatan sampai diponis. Kita diponis 5 tahun setengah. Itu dengan barang bukti berapa bang sampai diponis? Kalau barang bukti itu lumayan bang, cuma sisa karena barang itu sudah pecah. Oh. Sudah saya pecah. Sudah Berbagai diedarkan lah. ya, kita sudah pecah barang bukti itu, dan jatuh hukuman saya 5 tahun setengah karena waktu itu hukuman itu masih murah ya, kalau nggak mencong ya. Betul. Kalau sekarang ini saya bisa SH. Sumber hidup. Iya. Bahkan bisa hukuman mati ya bang. Iya, bisa pertimbangkan itu ya, bisa ada di situ. Baik, kita di dalam, kita masuk menjalani hukuman. Ya,
sewajarnya kita lah di tahanan seperti apa, kita sering mau belajar juga di dalam bagaimana caranya kita bisa makan. Nah, kita setiap hari itu namanya sosok di lembaga pemasarakan, saya pikir tidak ada orang baik. Semua orang jahat, karena orang bermasalah. Karena bermasalah. Itu kriminal, dulu masih campur. Kriminal, narkoba. Oh, abang pernah kriminal juga, bang? Wah, kalau kriminal itu di tahun 98 juga pernah. Dari tahun 93 kita pernah masuk, 98 kita masuk, cuma kasusnya itu kasus kriminal. Penikaman, kita masuk juga di kasus penikaman. Sama orang seberang. Kita dikeroyok, saya hantam satu, mereka jatuh, akhirnya saya dikeroyok beberapa orang, itu membela teman juga. Kita jalani sampai kita di tahun 2000 masuk di 2000. Ya, ini kasus narkoba, iya. bukan kasus kriminal. Kasus kriminal, karena udah terlewatkan lah kasus Sudah. kriminal. Nah, sekarang masuk di era tahun 2000, abang ganti profesi. ganti profesi. Ya, jadi edep. Kemudian di tahun 2006 abang ditangkap karena memang abang dicepuin oleh anak buah abang ya. Iya. Dihianatin lah. Terus di dalam sel abang menjalani 5 tahun setengah. Selama di sel kan abang ini dikenal bandar lah. Betul. Edep. Pasti anak buah juga banyak yang sudah di Masih. dalam sel. Terus gimana tuh bang menjalani hari-hari di dalam selnya abang itu? Jadi kita Apa abang masih main dengan narkoba? kebetulan sekali orang saya itu masih bergerak di luar. Oh, di luar masih. Masih di luar, masih bergerak. Nah, gimana juga caranya kita bisa makan di dalam ini, bisa banyak untuk merangkul orang. Kita ciptakanlah ini dunia kita juga seperti yang di luar sama. Di luar. Nah, pada akhirnya kita ciptakan di dalam juga. Nah, bermainlah kita mulai mengemas itu rapi dengan rapi. Bagaimana caranya ini bisa masuk? Betul. Kita bisa masuk, kita mainkan. Ya berjalan. Berjalan. Karena Bagus, memang sudah aset uang juga kita bisa sampai biaya sehari-hari untuk di LP, biaya untuk ini, untuk itu, kita dari uang dari situ. barang masuk pun bisa masuk itu kan Ya. mungkin Bisa. dengan uang yang mungkin sudah abang ibarat kata penjualan dari narkoba itu sendiri kali bang. Betul. Berarti abang mainnya dengan orang dalam juga sampai itu barang misalnya. Kalau orang dalam juga ya nggak munafik ya, mungkin mereka juga bermain ya. Ya inisialnya seperti itu, atensinya seperti itu, ya bermain juga. Terus pas sudah dijalani dalam penjara, abang sudah juga menjalani bisnis itu juga dengan seiringnya waktu. Di dalam penjara itu abang yang saya dengar katanya kenal sosok seorang lah. Kalau kata abang itu namanya apa tuh? Apa bang? Kalau di dalam penjara itu kalau orang sering berantem itu namanya apa? Brengos. Brengos, Pormen, pasukan tempur apa namanya? pastel. Nah, di dalam penjara kan pasti kan ada pastel, brengos. Iya. Selama abang jalan di penjara, saya dengar abang kenal nih sama salah satu pastel lah, pasukan tempur lah, yang mungkin memang dia itu seorang kriminalnya mungkin dia sering berantem atau nikah sama orang kan gitu. Terus saya dengar juga brothernya abang itu dalam Kortimsusnya Tangkot. Gimana tuh bang ceritanya bang? Maksudnya Bang Jepri mau Iya. ya Bang? Oh gitu. Kebetulan beliau itu salah satu sosok memang petarung Bang. Yang saya kenal, beliau itu memang di dalam juga sering kena berdekatan Bang, kamarnya. Kamarnya? Iya betul. Jadi kamar saya dengan kamar beliau itu sebelah. Sebelah. Iya. Sosok beliau itu memang sosok petarung Bang. Kalau si sosok Kortimsus saya yang sekarang ini Bang Jepri mau gitu, kalau di dalam tuh sering nyerempet. Kayak sarung. Iya. Kalau kata orang itu sarungan, Iya, sarungan. baju, Iya. mungkin kaos atau Rokok, sering ngopi pagi-pagi sama saya. Ngopi. Ya, memang beliau juga kenal
sampai sekarang jadi itu saya. Kan abang setelah menjadi double keluar nih bang nih, Iya. Bebas lah. Setelah bebas, abang masih jalanin nggak tuh, bang? Namanya apa namanya, atau abang sudah meninggalkan untuk dunia hitam, narkoba, atau masih menjalanin bang? Kalau pas saya bebas, belum. Saya belum hijrah juga. Belum bisa meninggalkan, masih terus bermain sampai saya menikah. Saya keluar dari lembaga LP, saya itu masih belum berhenti bang bermain. Saya terus bermain. Ketika itu orang tua saya sebelum almarhum, ibu saya. Iya, bagaimana awal mulanya abang masuk ke EBR bang? Kalau awal mulanya bang, saya tuh dulu emang masih pemakai ya bang, Iya, masih masih. mabuk, sering. Tapi udah meninggalkan dunia saya yang sebagai pengedar. Peredaran narkoba sudah saya tinggalkan, tapi saya masih pakai, tapi makainya bukan jenis narkoba lagi. Iya. Saya minum lah. Ya, ganti profesi, saya peminum. Saya tinggalkan satu-satu, step by step ya bang. Iya betul. Pelan-pelan. Satu ini saya tinggalkan, ini saya tinggalkan, Betul. sampai terakhir saya peminum. Saya lihat di EBR ini yang anak-anaknya, yang saya bilang yang penuh dengan tatoan, serem-serem ya bang, yang notabene istilahnya ya beringas atau mabuk gitu ya kan. Tapi saya lihat setiap malam Jumat mereka ngaji. Iya. Itu bang, kok brengos, serem, preman, kok ngaji gitu. Saya bilang, ini ada apa gitu. Nah, saya lihat, saya pelajari, ternyata memang di EBR itu, di dalamnya itu sangat luar biasa. Satu di EBR, setelah saya masuk di EBR, saya bergabung, saya kaget bang, kok ada baiat gitu, kok ada sumpah, di syahadat, itu loh sangat luar biasa. Saya bilang organisasi kalau ada baiat, sumpah, di syahadat itu sangat luar biasa. Kita menjanjikan apa? Menjanjikan kita ke jalan yang Lebih baik, betul. Makanya abang terketuk hatinya mungkin dari situ kali bang, yang melihat yang mungkin EBR yang kata orang mah sering berantem, bikin onar kan gitu, tato banyak, serem-serem, tapi kok dia ikut ngaji, memberikan santunan. Jadi di situ ya bang, ya abang terketuk hati abang masuk ke EBR. Iya, terus kemudian di EBR sendiri kan, setelah abang masuk di EBR nih terketuk hatinya. Dengar-dengar kan katanya cepu abang yang dulu, anak buah abang dulu kan masuk EBR tuh bang. Itu gimana tuh bang pas melihatnya bang? Pas tahu dia di EBR bang? Apakah masih dendam? Iya. Atau gimana? Saya lagi silaturahim bang, ke tempat saudara-saudara. Kalau EBR kan dibiasakan Rempuk. ya, rempuk itu jadi saling mengenalkan diri, dari mana kita saudara semua. Betul. Jadi saya silaturahim masih di daerah Tangerang. Ketika itu saya ketemu lah ini sama sosok ini, si cepu saya dulu, anak buah saya, orang saya dulu nih. Iya, yang abang pokoknya masih rasa kesel lah. Iya. Saya tanya sama saudara saya di sekitar. Iya. Ini siapa? Betul. Kok dia ada di sini? Kira gitu. Gitu lah. Anggota bang, katanya. Anggota apa? FBR. Masya Allah. Saya bilang, udah masuk organisasi. Itu beliau itu udah geget bang. lihat Udah saya. ketakutan lihat abang. Udah serba salah. Abang Nano nih. Udah ketakutan. Tapi saya tepuk bang. Alhamdulillah, udah masuk saudara. Saya salaman. Saya salim sama beliau. Saya salaman. Kita bersaudara. Karena mungkin abang teringat dengan baiat ya bang. Betul bang. Yang ada 9 butir baiat di situ. Salah satu baiat itu kalau di hati, kalah bang kuah semur. Betul. Kuah semur kan resep banget dulu kayak. Iya. Coklat. Timpalannya sama Besok abang makan kuah semur dah. nasi uduk Nah, pakai kerupuk. itu kalah bang. Iya. Nasi uduk pakai kerupuk. Anak buah abang yang cepu itu kayak
kayak celepuk ya bang ya. Apa? Kayak apa? Kayak saya mau kayak Oh, ya. Abang tahu lah kan gitu. Iya, gitu, Bang. Akhirnya abang masuk dah memaafkan dia bang ya, Iya, kita menjalani bergabung. di Gardu. Ketua saya Bang Prawoto. Prawoto. Kita berjalan seiring waktu sampai saya menjadi tim sus. Tarik di tim sus. Ya, karena Kortim Susnya juga beliau brother saya. Nggak taunya Dulunya brother saya, sekarang kepemimpinan, salam hormat kepemimpinan. nggak taunya pimpinan abang ya sekarang ya, karena dia sebagai Kortim Sus Ya, FBR dulunya Tangkot Taruh, gitu. sekarang sudah seperti kebapaan yang sering mengarahkan saya, membimbing saya, Iya. dan Korwil saya juga Bang Aman Pariji juga sering memberikan arahan dan bimbingan kepada saya untuk mengarahkan agar FBR yang ada di Tangerang Kota ini lebih lebih Baik lagi, lebih baik, maju, ya, lebih maju, betul, untuk dikutamakan. menjalin silaturahim untuk selalu kerempukan. Betul. Abang tahu itu yang namanya kerempukan, rempuk itu apa sih bang? Rempuk, ya itu abang tahu kan rempuk. Ya, makanya saya nanya abang, Iya. apa itu yang namanya rempuk gitu apa? Kerempukan lah. Kerempukan itu kalau dibilang panjang sih bang ya, nggak habis-habis. Jadi memang harus rempuk, solid. Semua digabung bang, kolaborasi, Betul. solid, setia, Setia. itu semua menjadi kerempukan. Saling membantu sesama saudara FBR ya bang ya. Terus kemudian kan nih, apa nih, abang kan sudah meninggalkan semua karena sudah masuk di FBR, motivasinya dia kan. Sekarang pesan-pesan, kesan buat saudara-saudara kita nih bang nih, yang di FBR, yang mungkin abang mau udah ninggalin kan ini kan. Ada aja tuh saudara kita yang mungkin masih menggunakan atau yang baru coba-coba. Pesan abang buat saudara-saudara kita di FBR apa nih bang nih? Pesan-pesannya ya bang ya, untuk saudara-saudara kita kalau bisa mah ya ditinggalin bang, yang kayak begitu karena udah nggak ada faedah dan manfaatnya. Betul. Saya udah finish bang, masa mau start mulai? Betul. Kan udah ketinggalan zaman. Udah ketinggalan zaman. Meninggal ditinggalin semua ya bang. Iya ya? bang. Jadi buat abang-abang kita. Ditinggalin faedah yang begitu mah dah yang ini Iya, dah, nggak ada manfaatnya. Nggak ada manfaatnya betul. Lebih baik ditinggalkan. Mendingan uangnya buat Beli susu bang, beli susu kalau anak, yang udah punya anak. buat jajan, Buat jajan. buat ngasih orang yang membutuhkan. ya, bang, Masih ya. banyak bang, Oke. manfaat-manfaatnya. Iya, terima kasih buat Bang Nano, Bang Tim Sus kita. Mudah-mudahan sehat selalu Bang Nano. Terima kasih atas pesan dan kesan buat saudara kita. Tinggalkan narkoba, jauhi narkoba, jalani kehidupan yang lebih baik, yang bermanfaat untuk masyarakat. Demikian wawancara saya bersama Mujahid Kerempukan, Bang Nano, Tim Sus Tangkot. Dan jangan lupa buat saudara-saudaraku semua, keluarga besar FBR se-Jabodetabek, khususnya FBR Tangkot, subscribe, like, share, dan komen di FBR TV Official. Demikian wawancara kami bersama Mujahid Kerempukan, khususnya Bang Nano, Tim Sus Tangkot. Semoga kita lebih baik. Terima kasih buat semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.